Kalian bisa ngelihat yang ditunjuk sama panah ya. Dalam waktu yang tidak begitu lama setelah pengumuman, pasarnya geraknya signifikan banget, drop sangat amat dalam. Hanya satu pertemuan, nggak ada disaster, nggak ada bencana, nggak ada perang teman-teman. Hanya ada satu pertemuan, 8 orang di Washington. Dan satu kalimat dalam pernyataan resmi yang berubah dari pertemuan sebelumnya. Ini namanya FOMC meeting. Dan ini adalah quote on quote ya, event paling berbahaya. Sekaligus paling menguntungkan di kalender forex sepanjang tahun. Di video ini gue kasih playbook lengkap apa yang dilakukan trader pro sebelum, saat, dan setelah FOMC. Halo, kembali lagi di Leon Systematic Trader. FOMC ini adalah salah satu event yang high impact, paling ditakuti sekaligus paling dinantikan trader di seluruh dunia. Ini FOMC, kok nyamping ini? Kita pakai tanda panah. Nah, gini, FOMC statement, Fed interest rate decision, sampai ke FOMC press conference. Jadi pemula biasanya lakukan salah satu dari dua hal. Kalau kalian pemula ya, pertama adalah hindari total. Ya, biasanya para pemula tuh menghindar, mereka nggak trade sama sekali. Atau yang kedua, kalian masuk tanpa persiapan dan ternyata kena spike brutal. Trader pro melakukan sesuatu yang berbeda, dan itu yang saya ingin bahas di hari ini. FOMC atau Federal Open Market Committee itu adalah komite di dalam Bank Sentral Amerika Serikat, atau biasa kita sebut bilang The Federal Reserve atau The Fed, yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan moneter Amerika Serikat. FOMC ini terdiri dari 12 anggota, 7 dari Boards of Governors The Fed, ditambah 5 dari 12 Federal Reserve bank regional. Pertemuan mereka dijadwalkan 8 kali per tahun, sekitar setiap 6 sampai 7, 6-7 minggu sekali. Di setiap pertemuan mereka itu memutuskan ya. Keputusan utama adalah tentu suku bunga. Di sini suku bunganya ditahan 3,75%. Ada 3 kemungkinan kalau kita ngomongin suku bunga. Pertama, rate hike atau dinaikkan, artinya dolar menguat, biasanya risk off di pasar. Yang kedua ada rate cut atau diturunkan, dolar melemah, biasanya risk on. Dan rate hold atau tetap, reaksi tergantung ton pernyataan dan ekspektasi sebelumnya. Biasanya kalau seperti ini kan ditahan kan. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketika FOMC press conference. Kenapa FOMC ini bisa menggerakkan semua pasar, teman-teman? Jawabannya sederhana. Dolar Amerika Serikat adalah mata uang cadangan dunia. Hampir semua komoditas, mau itu minyak, mau itu emas, atau misalnya gandum aja yang bantu kalian bikin tepung-tepungan itu, dihargakan dalam dolar. Ketika The Fed naikkan suku bunga, kalau misalnya suku bunga naik, maka return aset dalam US dollar itu jauh lebih menarik. Kalau jauh lebih menarik, maka semua modal di dunia umumnya masuk ke Amerika. Dengan modal-modal ini masuk, tentu kebutuhan mereka pada US dollar meningkat. Akhirnya apa? Dolar menguat terhadap semua mata uang. Yang ini berarti Euro USD turun, GBP USD turun, AUD turun, XAU USD turun. Ini salah satu chartnya adalah chart XAU USD. Dan berlaku sebaliknya ketika The Fed juga menurunkan suku bunga. Dan ini bukan soal forex ya, ini termasuk saham global, obligasi, kripto, komoditi, semuanya bereaksi terhadap keputusan FOMC ini. Sekarang saya ingin jelaskan ke kalian, what should we do sebelum FOMC? Apa yang kita lakukan? Kalian bisa cek Fed Funds Future di CME Fed Watch Tool. Kalian bisa, ini gratis ya, jadi kalian bisa saya ketik aja Fed Fund Futures. Ini di CME. Kalian ceknya di CME Fed Watch. Ini bisa ngebantu kalian. Jadi kalian cek dulu Fed Fund Futures ini. Ini tool ini bakal ngebantu kalian untuk menunjukkan probabilitas rate-nya hike atau di cut atau di hold yang sudah di pricing oleh pasar. Contoh, 85% ekspektasinya hold, 15% ekspektasi high. Informasi ini bakal krusial. Kenapa? Karena pasar bergerak berdasarkan kejutan, teman-teman, bukan fakta. Kalau semua orang sudah ekspektasi kalau rate hike, maka saat benar-benar hike, dolar mungkin tidak naik. Tapi kalau ekspektasi hold lalu ternyata hike, dolar bisa melesat ratusan pips. Ya. Atau misalnya kalian lihat 3-5 hari sebelum. Kalian lihat apa? Kalian lihat dari pernyataan pejabat The Fed. Mereka itu punya dua pernyataan, umumnya hawkish atau dovish. Hawkish ini tipikalnya condong untuk menaikkan suku bunga, jadi mereka lebih tight lah, lebih strict. Sedangkan dovish itu condong untuk menurunkan suku bunga, jadi mereka ini lebih santai, lebih relax gitu. Jadi hawkish simpelnya dollar bullish, dovish umumnya dollar bearish.
Terus kalian juga bisa mengurangi exposure trading. Jadi kurangin lah, jangan buka-buka posisi besar. Pastikan semua posisi yang ada itu punya stop loss yang adequate, yang sudah sesuai. Nah, saat FOMC-nya gimana? Ini kan sebelum FOMC. Saat FOMC, what should we do? Pertama adalah jangan trade saat announcement. Jangan, ini umumnya ya. Kenapa? Karena dalam 30-60 detik pertama setelah pengumuman, spread itu melebarnya ekstrim. Slippage bisa terjadi dan terkadang kamu entry buy, ternyata entrian buy-mu baru diterima ketika harga sudah turun dalam banget, baru kamu kepencet buy atau bagaimanapun caranya, yang tidak sesuai dengan kondisi ketika kamu entry bangetan. Nah, harga bisa spike, naik atau turun 100 pips, lalu balik ke bawah dan lain sebagainya, benar-benar dihajar atas dan bawah. Ini artinya apa? Ini bukan menjadi trading, ini malah jadi gambling dengan aturan yang kamu gak bisa kontrol. Yang biasanya dilakukan sama trader pro adalah duduk, nonton, dan amati reaksi awal. Baca text statement FOMC-nya bisa, mereka ngeliat bukan hanya angka dari suku bunga. Seringkali mereka juga nonton FOMC press conference-nya, ya, yang di bawah nih, yang jam 1:30. Kenapa? Ya karena di sini satu kata dalam statementnya penting banget karena bisa ngerubah keputusan suku bunga itu. Contoh akan adanya peningkatan, misalnya further increases, atau misalnya additional policy firming. Nah, perbedaan frasa ini menunjukkan perbedaan arah market. Nah, setelah 5-15 menit pertama, volatilitas mulai stabil, teman-teman. Barulah kita di situ pertimbangkan buat entry. What should we do after FOMC? Ya, sebenarnya simple. Kalian kan jarang banget yang diajarkan afternya gimana ya. Sebenarnya peluang terbaik di FOMC itu bukan saat pengumumannya, tapi sesudahnya. Setelah volatilitas awalnya mereda, pasar seringkali mulai membentuk tren baru yang lebih jelas dan terukur. Yang perlu diamati adalah apakah reaksi awal pasar konsisten dengan logika fundamental, apakah ada reversal setelah spike awal, dan apakah dolar membentuk tren baru di H1 dan H4. Ya, sebenarnya kalau kalian lihat dari contoh di sini, ini dropnya lumayan signifikan. Kalian bisa tonton video saya di TikTok. Pun sebenarnya saya juga ada share di Growcount pandangan saya soal FOMC, di mana saya punya conviction akan hawkish nadanya. Melihat dari 1, 2, 3, 4, 5 hal yang terjadi di Amerika Serikat, melihat beberapa negara emerging market dan developing market juga mulai meningkatkan suku bunganya mereka kembali. Hal itu mungkin akan dilakukan sama Amerika Serikat. Dan bahkan if I'm not mistaken ya, untuk pertemuan selanjutnya hampir di 60 atau 70% itu suku bunga akan dinaikkan. Nah, ini menandakan apa? Hawkish pada dolar itu sendiri. Itulah kenapa kalau kalian lihat analisis saya selalu menyampaikan bahwa it's possible total hawkish, mungkin akan ada terjadi sell off besar-besaran. Dan ini adalah kondisinya, kalian bisa ngeliat sendiri. Untuk XAUUSD sendiri sudah turun paling jauhnya di minus 9,63%. Dari harga 4.380 turun sampai ke 3.960-an. Sangat amat jauh, yes. Dan ini terjadi, kalian bisa perhatikan dari Juni, 17-18 Juni sampai sekarang di tanggal 25 Juni. Totally strong, hanya dalam 1 minggu aja, it's a sell off position. Dan tentu kalian bisa mempelajarinya dari hari ini. Semoga membantu ini mengenai pembelajaran FOMC. Maaf juga kalau saya belibet, maaf juga kalau misalnya saya tidak terlalu serius. Tapi untuk pembahasan yang sesulit ini, saya rasa pembawaan seperti yang saya bawakan saat ini itu sudah bagus banget. Karena tidak terlalu strict banget, tidak terlalu serius banget. Bahaya nanti kalian nggak mau belajar. Kalau begitu terima kasih teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dan kalian terus mau belajar bareng saya.